sampai pada tanggal 27 Desember yang artinya kita sudah melalui hari Natal pada tanggal 25 Desember. Walaupun sudah melalui hari Natal, kita tidak lupa untuk beribadah pada hari Minggu. Untuk memulai ibadah kita pada Minggu hari ini, kakak ditemani oleh kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yaitu Kak Noel, Kak Lena, Kak Willy. Nah, pasti dengan kabar adik-adik yang luar biasa di hari Minggu ini, kita akan memulai ibadah dengan menyanyikan satu buah lagu, Ku Masuki Gerbangnya. gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik, karena kita sudah melalui hari Natal, untuk merayakan Natal kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Alam Raya Berkumandang. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita berdoa untuk meminta tuntunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya ya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang satu minggu ini, sehingga kami bisa kembali berkumpul dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bapa yang baik, kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah kami pada hari ini. Berkati juga kakak Tabita yang akan melayani firman pada ibadah hari ini. Biarlah firman yang disampaikan oleh Kak Tabita serta puji-pujian yang kami naikkan hanya kepada Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Yesus Kekasih Jiwaku. Melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan satu buah lagu lagi dengan semangat ya. Kakak mau adik-adik semua bertepuk tangan memuji nama Tuhan dengan satu buah lagu, yaitu Pujilah Nama Tuhan dengan musik.
Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan gendang. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan gendang. Puji Tuhan dengan gendang. Puji Tuhan dengan gendang. Adik-adik, kita akan bermazmur pujian. Nah, silakan keluarkan Alkitabnya. Kalau adik-adik sudah membuka Alkitabnya, kita membaca dari Mazmur 123, ayat yang pertama sampai yang keempat. Sudah, kita akan membaca secara responsoria. Berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya engkau yang bersemayam di sorga, Lihat, seperti mata para hamba laki-laki, memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan, memandang kepada tangan nyonya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. sampai ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan dibawakan oleh pelayan Kakak Tabita. Sebelum kita mendengarkan Kakak Tabita menyampaikan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Seindah Siang Disinari Terang. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, daku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Halo adik-adik, selamat Natal. Jumpa lagi dengan Kak Bita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa dan baca Alkitab yang akan dibawakan oleh adik Danju dan adik Indah. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami dapat beribadah ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Matius 2 ayat 19 sampai 23. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkeus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Terima kasih adik Danju dan adik Indah. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kisah Natal ternyata tidak hanya berbicara tentang kegembiraan, bersukacita, pohon Natal, baju baru, sepatu baru, dan hal-hal yang membuat kita menyenangkan. Tetapi ada juga kisah sedih loh, kakak mau cerita. Dulu, pada waktu Maria dan Yusuf bertunangan, ternyata Maria itu sudah mengandung.
Padahal mereka belum menjadi suami istri. Mengandung dari siapa ya? Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan tadinya Yusuf ingin menceraikannya secara diam-diam. Tapi Yusuf adalah orang yang tulus hati dan tidak ingin mencemarkan nama baik Maria. Lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Yusuf melalui mimpi. Kata malaikat Tuhan, "Yusuf, janganlah engkau takut, karena yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan menamainya," ayo, menamainya siapa? Yesus. Dia akan menamainya Yesus karena ia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Setelah itu Yusuf bangun. Ia pun berbuat seperti apa yang malaikat Tuhan perintahkan. Ia tidak jadi menceraikan Maria. Ia tetap melanjutkan pernikahannya dengan Maria, adik-adik. Nah, sesudah Yesus lahir, Tuhan Yesus lahir di mana nih kira-kira? Ayo, ada yang tahu nggak Tuhan Yesus lahir di mana? Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, di tanah Yudea. Pada zaman raja siapa? Pada zaman Raja Herodes. Dan setelah Tuhan Yesus lahir, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya kemana-mana, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu ya? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Herodes mendengarnya, dia terkejut. Dia dan seluruh Yerusalem terkejut. Maka ia mengumpulkan semua imam dan ahli Taurat untuk ditanya, di manakah Yesus itu berada? Di manakah Mesias itu dilahirkan? Nah, para imam-imam dan ahli Taurat itu pun menjawab, Yesus dilahirkan di mana tadi? Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena ada tertulis di kitab Nabi, kalau engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu Herodes memanggil orang Majus itu secara diam-diam. Dia memanggilnya secara sembunyi-sembunyi untuk memberitahu kepada orang Majus itu bahwa Mesias yang dicari-cari itu ada di Bethlehem. Dan dia berkata kepada orang Majus itu, nanti kalau kalian sudah menemukannya, kalian kembali lagi kepadaku dan memberitahu aku karena aku ingin menyembahnya juga. Nah, lalu pergilah orang Majus itu ke Bethlehem hingga tiba di tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihatnya, mereka sangat bersuka cita, adik-adik. Mereka masuklah ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya. Ketika mereka masuk dan melihat di rumah itu, mereka langsung sujud menyembahnya. Dan mereka pun membuka tempat harta benda dan persembahan. Ayo kakak mau tanya, persembahan apa yang orang Majus bawa untuk bayi Yesus? Itu ada di lagu loh, ada 3. Ayo, ada yang tahu? Persembahannya itu emas, kemenyan, dan mur. Nah, dan karena mereka telah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, mereka pulang melalui jalan lain. Nah, ketika mereka pulang dan pada waktu malam Yusuf sedang tidur, berbicaralah malaikat Tuhan kembali kepada Yusuf untuk segera membawa anak itu beserta ibunya lari dari Bethlehem, pergi dari Bethlehem ke mana? Ke Mesir. Dari Bethlehem ke Mesir itu jauh loh adik-adik jaraknya. Kata malaikat Tuhan, pergilah dan bawalah anak itu bersama ibunya. Sampai aku akan berfirman lagi kepadamu. Karena apa? Karena apa mereka harus lari dan bersembunyi? Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya.
Kenapa ya Herodes mau membunuh anak itu, padahal kan anak itu masih kecil? Karena Herodes tidak mau tahtanya diambil. Karena Herodes mau dia dan keturunannya saja yang menjadi raja. Nah, ketika malaikat Tuhan telah berfirman, bangunlah Yusuf, dan Yusuf langsung mengikuti apa yang malaikat Tuhan katakan. Ia langsung membangunkan istrinya dan membawa istri itu dan anaknya pergi ke Mesir. Nah, adik-adik, setelah mereka berhasil pergi, ternyata Herodes sadar kalau ia telah dibohongi oleh orang Majus. Ia telah ditipu oleh orang Majus, karena orang Majus itu tidak kembali kepada Herodes. Ketika itu adik-adik, Herodes sangat marah. Herodes menyuruh untuk membunuh semua anak laki-laki yang ada di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Karena ia yakin bahwa pada saat itu bayi Yesus itu berumur di bawah 2 tahun. Nah, Herodes pun akhirnya meninggal. Tetapi berita itu tidak sampai ke Mesir karena mungkin jarak dari Bethlehem ke Mesir itu sangat jauh, jadi beritanya tidak sampai ke Mesir adik-adik. Hingga pada suatu malam, Yusuf dan Maria sedang berada di kamar, di tempat mereka tidur. Maria berkata kepada Yusuf, aku rindu kampung halaman, rasanya sudah lama sekali kita tidak kembali. Yusuf pun berbicara, sabarlah, karena suatu hari nanti kita akan kembali lagi ke sana dan hidup tenang. Maka tidurlah mereka. Ketika mereka tidur, kembali lagi malaikat Tuhan mendatangi Yusuf melalui mimpinya. Malaikat Tuhan memberitahu bahwa Raja Herodes telah mati dan mereka boleh kembali kembali ke sana untuk tinggal di sana. Yusuf pun bangun dan membangunkan Maria untuk memberitahu tentang mimpinya. Dan mereka pulang ke Israel. Mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang. Mereka melakukan perjalanan yang jauh. Setelah sampai, Yusuf mencari tahu di mana ya tempat yang aman supaya aku, istriku, dan anak ini bisa tinggal dengan aman tanpa harus merasa ketakutan, tanpa harus bersembunyi-sembunyi, tanpa harus panik, tanpa harus gelisah. Nah, mereka juga mendengar kabar bahwa raja yang memerintah sekarang adalah Raja Arkelaus. Raja Arkelaus itu adalah anak dari Raja Herodes, yang kejamnya itu sama adik-adik dengan Herodes. Nah, didengarnya juga bahwa Arkelaus itu tidak berkuasa atas wilayah Galilea. Oleh karena itu, mereka berpikiran untuk menetap di Galilea. Mereka menetap di sebuah kota kecil di Galilea dan dipilihnya di mana? Di Nazaret. Nah, Nazaret itu kota kecil di Galilea. Maka pergilah mereka ke Nazaret dan menetap di sana. Yesus mengalami masa kanak-kanak hingga dewasanya di Nazaret, hingga ia disebut Yesus dari Nazaret, dan menggenapi firman yang disampaikan oleh Nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah adik-adik, ternyata perjalanan bayi Yesus yang hadir sebagai anak Allah, seorang Mesias, anak yang dijanji dan yang diurapi, tidak ditandai dengan hal-hal yang berbau kemewahan, kemeriahan, melainkan kisah sedih, bahkan ditolak akan hadirnya bayi Yesus tersebut. Namun di sini terlihat bahwa kehadiran Yesus memang menjadi Mesias atau yang diurapi, sehingga Herodes pun tidak dapat membunuhnya, tidak dapat membunuhnya, tidak dapat menemukannya di mana ia berada hingga ia dewasa. Seluruh proses dari lahir, pelarian ke Mesir, sampai kembali ke Israel dan menetap di Nazaret, itu semua memang merupakan rencana Allah. Adik-adik, sekarang Kak Bita mau tanya nih,
Kira-kira siapa dari adik-adik yang lahir di Tanjung Pinang? Ayo angkat tangannya. Siapa yang lahir di luar daerah? Misalnya di kampungnya mama, di kampungnya papa, atau dimanapun itu. Adik-adik beragam ya tempat-tempat lahir kita. Ada yang di Tanjung Pinang, ada yang di Batam misalnya, ada yang di Ambon, di Medan. Nah, adik-adik, untuk adik-adik yang lahir di Tanjung Pinang, adik-adik harus bersyukur karena saat ini adik-adik boleh tinggal dengan nyaman, dengan tenang, dengan sukacita, tanpa adanya rasa gelisah, rasa khawatir, rasa takut akan apa yang terjadi. Tadi Tuhan Yesus lahir di mana? Ayo kakak mau tanya lagi. Di Betlehem. Tapi tadi Tuhan Yesus itu tinggalnya di mana? Tuhan Yesus itu berpindah-pindah ya adik-adik. Dia lahir di Betlehem, terus dia pindah ke Mesir, terus dia pindah lagi ke Nazaret, sampai ia dewasa dia di Nazaret. Adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak tinggal menetap di tanah kelahirannya. Karena apa tadi? Raja Herodes ingin membunuhnya. Sedih ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baru lahir, masih bayi, harus mengalami rasa gelisah, rasa takut, harus bersembunyi, harus pergi supaya ia tidak dibunuh, supaya nyawanya tidak terancam. Nah adik-adik, kakak yakin kalau adik-adik dan kakak sekarang ini, dulu waktu masih bayi, pasti adik-adik disayang mama papa, oma opa, om tante, kakak, abang ya kan? Dibeliin baju baru, sepatu baru, mainan baru, jajanan, digendong-gendong, diajak-ajak ketawa, iya kan? Nggak kayak Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus itu dari bayi saja hidupnya sudah sedih, sudah menyedihkan. Tapi itu semua adalah rencana Allah. Dan Allah tetap ikut turun tangan, campur tangan dalam setiap rencana yang ia berikan kepada kita. Nah adik-adik, oleh karena itu adik-adik tidak boleh hidup dengan seenaknya, tidak boleh hidup sesuka hati, tidak boleh hidup selalu mengikuti apa yang adik-adik mau dan bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Adik-adik harus patuh terhadap orang tua, mama papa, dan semua orang tua, om tante, oma opa. Adik-adik juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan, kesenangan Tuhan, harus adik-adik ikuti, harus adik-adik jalani. Bukan apa yang Tuhan gak suka, bukan dengan apa yang Tuhan gak mau, gak boleh ya. Nah, sebagai rasa bersyukur adik-adik dan kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap rencana adik-adik, gimana sih kak caranya? Nah, adik-adik seperti tadi yang kakak bilang, adik-adik harus ikuti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan senangi. Di mana kak cara kita tahu apa yang Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus senang? Kan kita nggak jumpa dengan Tuhan Yesus, kan kita nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa berbicara langsung, nggak bisa ngobrol langsung sama Tuhan. Caranya ada di mana? Di Alkitab. Adik-adik harus sering baca Alkitab, rajin-rajin sekolah minggu, memuji Tuhan. Nah itu juga sudah merupakan kesenangan bagi Tuhan, sudah merupakan hal yang Tuhan sukai. Nah adik-adik, kita juga harus tahu bahwa hidup kita tidak diukur dari apa yang kita punya saat ini, apa yang kita miliki, seberapa banyak, seberapa besar yang kita punya. Tidak karena itu. Karena Tuhan Yesus saja hadir ke dunia ini dengan kesederhanaannya, tidak dengan kemewahan dan kemeriahan. Kita juga harus memiliki hati yang sederhana dan hati yang patuh untuk mengikuti rencana Allah. Melalui Natal ini juga kita mau diingatkan bahwa Natal bukan hanya tentang apa tadi? Baju baru, sepatu baru, pohon Natal, perayaan-perayaan, kue di rumah, musik-musik Natal. Bukan hanya tentang itu, tapi juga tentang
penggenapan janji penyertaan Allah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena tidak ada satupun kuasa manusia yang dapat menghentikan apa yang menjadi rencana Allah. Adik-adik, saat ini kita sedang merasakan pandemi yang luar biasa, pandemi yang sangat besar dan sangat mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja, menunda segala rencana-rencana kita, bahkan menggagalkan rencana-rencana yang sudah kita perbuat. Tapi adik-adik, yang adik-adik dan kakak harus tahu, rencana Tuhan tidak bisa terhentikan oleh apapun, mau itu pandemi, mau itu bencana alam. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Rencana Tuhan adalah rencana yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Nah, kemarin kita sudah sama-sama melaksanakan perayaan menyambut Natal Pelkat PAG PIB Betel Tanjung Pinang. Kita boleh sama-sama bersuka cita, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, boleh berbincang-bincang, boleh bernyanyi, boleh adik-adik boleh ngobrol dengan kakak-kakaknya, kakak-kakaknya boleh ngobrol dengan adik-adik, bertatap muka. Karena selama ini kita hanya bertemu via daring seperti ini. Kan nggak bisa tuh adik-adik ngomong langsung sama kakak-kakaknya, kakak-kakaknya juga nggak bisa ngomong langsung ke adik-adik. Tapi kemarin kita boleh sama-sama merayakan itu dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Kemarin juga kita sudah melaksanakan Hari Natal Kristus tanggal 25 Desember. Kita sudah sama-sama menerima damai Natal, kita sudah sama-sama merasakan penggenapan janji penyertaan Allah. Untuk sekarang ini kita boleh sama-sama bersuka cita, kita boleh sama-sama berkumpul bersama keluarga-keluarga besar. Dan adik-adik perlu tahu, pandemi ini juga merupakan salah satu rencana Allah. Rencana apa, Kak? Masa Tuhan merencanakan pandemi sih? Masa Tuhan merencanakan bencana sih? Adik-adik, dari situ Tuhan mau kita belajar bahwa karena pandemi ini kita boleh berkumpul bersama keluarga yang tadinya terpisah-pisah, yang tadinya mama atau papanya kerja, abang atau kakaknya sekolah atau kerja di luar daerah. Kita boleh sama-sama berkumpul di rumah, merayakan Natal bersama-sama, boleh sama-sama merasakan cinta kasih Tuhan bersama-sama di dalam rumah. Adik-adik harus tetap percaya bahwa setiap apapun yang terjadi, setiap rencana, setiap rancangan-rancangan, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu ada di samping kita, Tuhan selalu membimbing kita, Tuhan selalu tetap bersama kita. Nah adik-adik, ayo kita mau sama-sama hidup mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita kehendaki. Kita hidup dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita sendiri. Dan kita mau melihat bahwa semua yang terjadi di hidup kita merupakan kehebatan Tuhan, bukan kehebatan kita. Selamat Natal adik-adik, selamat menerima damai dan sukacita Natal, tetap menjadi teladan dan tetap menjadi terang kepada sesama, tetap mengikuti apa yang Tuhan mau, dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik apapun keadaannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan dari Kidung Ceria 337, kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Halo adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kita sama-sama belajar online ya. Kakak punya pernyataan, nanti adik-adik jawab benar atau salah. Kalau benar, adik-adik tunjuk yang ini. Kalau salah, adik-adik tunjuk yang ini. Sepakat? Oke, sepakat. Pernyataan yang pertama, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Benar atau salah? Kakak kasih 5 detik ya. 1,
3, 4, 5. Jawabannya benar. Pernyataan kedua, Herodes marah karena tahu bahwa dirinya akan dibunuh. Ayo, benar apa salah? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya salah. Herodes marah karena ada yang mau mengambil tahtanya, bukan karena dia mau dibunuh. Pernyataan yang ketiga, Yusuf membawa bayi Yesus dan ibunya untuk bersembunyi ke Mesir. Benar atau salah? Sekarang 3 detik aja ya. 1, 2, 3. Jawabannya benar. Dalam tadi malaikat Tuhan mendatangi Yusuf melalui mimpinya bahwa mereka harus pergi ke Mesir untuk menghindari Herodes. Oke. Yang keempat, malaikat Tuhan berfirman kepada Yusuf melalui mimpinya. Benar atau salah? 3 detik. 1, 2, 3. Jawabannya benar dong. Tadi kakak sudah bilang kalau malaikat Tuhan berfirman kepada Yusuf melalui mimpinya. Yang kelima, Herodes mati dan diganti oleh Arkelaus anaknya. Benar atau salah? Ayo, 3 detik. 1, 2, 3. Jawabannya benar. Tadi kakak sudah katakan juga, yang mengganti Raja Herodes adalah Arkelaus, anaknya yang sama kejamnya. Yang keenam, orang Majus datang ke Bethlehem untuk membunuh bayi Yesus. Benar atau salah? 3 detik. 1, 2, 3. Jawabannya salah. Orang Majus datang ke Bethlehem untuk menyembah, bukan untuk membunuh. Yang ketujuh, setelah kembali dari Mesir, mereka tinggal dan menetap di Nazaret. Benar atau salah? 3 detik. 1, 2, 3. Jawabannya benar. Tadi kakak sudah katakan, Yusuf, istrinya, dan anak tersebut kembali dari Mesir untuk menetap di Galilea, yaitu di Nazaret. Yang kedelapan, Arkelaus berkuasa atas Nazaret. Benar atau salah? 3 detik. 1, 2, 3. Jawabannya salah, karena Yusuf memilih Nazaret karena Arkelaus tidak berkuasa atas Nazaret. Jadi mereka aman untuk tinggal di sana. Yang kesembilan, Raja Herodes meminta supaya anak-anak di Bethlehem yang berumur 3 tahun ke bawah dibunuh. Jawabannya benar atau salah? 3 detik. 1, 2, 3. Jawabannya salah. Umur berapa tadi kakak bilang? 2 tahun ke bawah, bukan 3 tahun. Terakhir yang ke-10, Mesias tersebut akan disebut orang Nazaret. Benar atau salah? 3 detik ya. 1, 2, 3. Jawabannya benar, karena tadi kakak sudah katakan Tuhan Yesus mengalami masa remaja hingga kedewasanya di Nazaret setelah kembali dari Mesir. Oke adik-adik, adik-adik sangat hebat. Kakak yakin jawabannya benar semua. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Seperti biasa ya, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop yang telah tersedia, lalu dititipkan ke mama papa, om tante, abang kakak yang pergi ke gereja supaya dibikin ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita akan untuk pujian dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Janganlah terkebun.
persembahan. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita dan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tadi kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, besar dan kecil Engkau yang memberkatinya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi tangan-tangan yang memberikan, kiranya Engkau menambahkan berkat bagi kami Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk PLKT AGPIB Tanjung Pinang Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari pengurus, kakak layan, bahkan adik-adik layan, kiranya Engkau memberkati kami terus supaya kami dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, baik yang ada di rumah maupun yang berada jauh sedang bekerja, kiranya Engkau yang memberkati mereka, melindungi mereka, Engkau yang memberikan kesehatan, perlindungan bagi mereka Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberikan berkat, Engkau yang memberikan mereka hikmat untuk membimbing dan mengajar kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Bethel Tanjung Pinang. Kiranya Engkau memberkati gereja kami, Engkau memberkati Pak Pendeta Ronald, Engkau berkati Pendeta Ria, Engkau juga memberkati Kak Vikaris Elgon. Kiranya Engkau juga memberkati penatua diaken yang ada, Engkau mau memberkati seluruh orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, bahkan Engkau memberkati seluruh jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami terus satu padu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Engkau yang menjamah, Engkau yang membimbing, Engkau yang memulihkan Tuhan, Engkau yang melawat kami supaya kami bisa dapat kembali ke aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati pemerintahannya dari atas hingga bawah. Engkau juga mau memberkati seluruh apa yang terjadi di negara kami ini Tuhan. Engkau mau pulihkan COVID-19, Engkau mau kembalikan keadaan kami seperti awal supaya kami dapat melakukan aktivitas-aktivitas kami dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga memberkati daerah kami ini Tuhan, Tanjung Pinang Tuhan. Engkau berkati pemerintahannya dari yang tertinggi hingga yang terendah. Engkau memberkati masyarakatnya supaya kami bisa terus hidup rukun, tidak rasis Tuhan. Engkau tidak ada bencana-bencana alam yang terjadi, tidak ada kecelakaan, tidak ada pertikaian-pertikaian. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan, dari rakyat kecil hingga pemerintah-pemerintah yang tertinggi Tuhan. Tuhan, banyak lagi doa yang hendak kami pinta, tapi Engkau yang mendengar dan memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik gak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung ibadah hari Minggu pada hari ini. Nah, untuk menutup ibadah kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Yesus Berpesan. Yesus
Adik-adik, tetaplah menjadi teladan, tetaplah menjadi terang bagi sesama, dan ingatlah bahwa setiap rencana yang adik-adik buat selalu ada Tuhan yang campur tangan, selalu ada Tuhan yang menyertai. Kita mau tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, tadi kami sudah melaksanakan IHMPA kami, kiranya Engkau memberkati apa yang sudah kami dengar, dan Engkau juga memberkati pujian-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Tuhan, berkati kami, Tuhan, berkati kehidupan kami, supaya kami boleh bertemu kembali pada IHMPA selanjutnya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Selamat Natal adik-adik, sampai jumpa di IHMPA minggu depan. Dadah!